Jawa adalah sumur kebijaksanaan yang dalam. Bersiaplah menyelami sejarah dan kekuatan persatuan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk Anda semua, sedulur-sedulur channel Jiwa Jawa. Nah, Anda pasti pernah dengarkan seruan seperti di awal video tadi. Holopis, kuntul baris. Biasanya diteriakan pas lagi gotong royong, mengangkat sesuatu yang berat banget. Tapi tahu nggak sih, di balik teriakan yang kelihatannya sederhana itu, ada sebuah sejarah yang luar biasa, sejarah yang tersembunyi. Hari ini, kita akan coba pecahkan kodenya bareng-bareng. Bayangin deh, ini tuh suara sebuah komunitas, sebuah aba-aba ritmis yang bisa menyatukan kekuatan puluhan orang jadi satu tenaga raksasa untuk mengangkat beban yang kelihatannya mustahil. Tapi, pernah kepikiran nggak? Dari mana sih seruan sekuat ini asalnya? Jawabannya ternyata nggak sesimpel yang kita kira loh. Dan ini bakal membawa kita jalan-jalan jauh masuk ke jantung kebudayaan dan sejarah Indonesia. Karena ternyata asal-usul frosa ini tuh sebuah kisah yang dalam. Kisah tentang filosofi, tentang trauma masa lalu, dan bahkan tentang perlawanan. Yuk, kita mulai investigasinya. Oke, untuk bisa memecahkan misteri ini, kita harus jadi detektif dulu nih. Kita bedah petunjuknya. Langkah pertama, kita pecah frasa ini jadi dua bagian. Kita mulai dari bagian kedua dulu, kuntul baris. Nah, bagian ini ternyata gampang banget. Dalam bahasa Jawa artinya sangat jelas dan bahkan indah. Barisan burung kuntul. Formasi burung kuntul yang terbang membentuk huruf V ini, bagi orang Jawa, bukan sekedar pemandangan biasa. Ini jadi metafora visual yang kuat banget untuk filosofi Saiyek, Saeka Praya, yang artinya bersatu dalam tujuan dan perbuatan. Bekerja sama dengan teratur di bawah satu komando yang jelas demi mencapai tujuan bersama loh. Keren ya? Oke, kuntul barisnya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, apa arti holopis? Nah, disinilah misterinya dimulai. Karena secara linguistik, kata holopis ini nggak punya arti apa-apa dalam bahasa Jawa. Justru karena nggak ada artinya, inilah kuncinya. Kata yang ambigu ini ternyata membuka pintu ke dua cerita asal-usul yang sangat berbeda, dan keduanya saling bersaing untuk jadi yang paling benar. Oke, kita masuk ke teori yang pertama. Teori ini sepenuhnya berakar dari budaya dan filosofi Jawa, serta semangat persatuan nasional. Menurut teori ini, frasa holopis kuntul baris murni lahir dari semangat gotong royong. Kata holopis dianggap cuma teriakan tanpa arti, buat membangun ritme dan momentum aja. Ibaratnya, 1, 2, 3, angkat. Nah, makna filosofisnya yang dalam itu datang dari kuntul barisnya. Nah, seruan ini jadi makin terkenal waktu era kemerdekaan. Presiden Soekarno sering banget memakai frasa ini dalam pidato-pidatonya. Beliau mengangkatnya dari cuma sekedar yel-yel kerja menjadi sebuah slogan persatuan nasional yang membakar semangat untuk membangun bangsa. Sekarang kita pindah ke teori kedua, dan yang ini ceritanya jauh lebih kelam, lebih dramatis. Hipotesis ini membawa kita mundur jauh ke belakang ke tahun 1808, zaman pembangunan Jalan Raya Pos Anyer Panarukan yang legendaris itu. Proyek raksasa yang dibangun dengan kerja paksa atau rodi dan memakan banyak sekali korban. Sebuah episode yang sangat kelam dalam sejarah kita. Di tengah penderitaan dan penindasan itu, para pekerja ini ternyata punya senjata rahasia, senjata yang cerdik banget, yaitu plesetan. Plesetan ini sejenis permainan kata dalam bahasa Jawa yang sering dipakai untuk menyindir atau mengkritik secara halus, dan mereka memakinya untuk menciptakan sebuah kode perlawanan rahasia. Jadi menurut cerita versi ini, kata holopis yang nggak ada artinya itu sebenarnya adalah plesetan. Plesetan dari siapa? Dari nama mandor Belanda yang paling kejam dan paling ditakuti saat itu, Don Lopis. Kebayang nggak? Mereka mengambil nama orang yang paling mereka benci, Don Lopis, lalu memelintirnya menjadi holopis. Kemudian mereka menggabungkannya dengan filosofi kuntul baris yang sudah mereka kenal. Hasilnya, sebuah yel-yel perlawanan yang cerdas, sebuah kode rahasia untuk membangkitkan solidaritas yang diteriakan tepat di depan muka para penjajah. Oke, sekarang kita punya dua teori yang sama-sama kuat. Satu tentang filosofi luhur, dan satu lagi tentang perlawanan heroik. Terus, mana yang benar ya? Coba kita bandingkan ya.
Teori filosofi itu pas banget ngejelasin makna kuntul baris, klop dengan nilai-nilai budaya Jawa. Tapi dia nggak bisa jawab dari mana datangnya kata holopis. Nah, teori perlawanan justru jago banget ngejelasin asal-usul holopis dari sebuah trauma sejarah. Tapi masalahnya, bukti sejarah soal keberadaan si Don Lopis ini susah banget dilacak. Jadi gimana dong? Gimana kalau jawabannya bukan pilih salah satu? Gimana kalau dua-duanya benar? Bisa jadi ini adalah sebuah proses yang keren, semacam perkawinan cerita rakyat, di mana dua sejarah yang berbeda, satu dari filosofi, satu dari penderitaan, akhirnya melebur jadi satu dan menghasilkan sebuah frasa yang jauh lebih kuat maknanya. Jadi bisa kita bayangkan begini, fondasinya adalah filosofi kuno kuntul baris. Lalu datang sebuah pemicu, sebuah katalis, yaitu trauma kerja paksa yang memunculkan kata baru holopis. Akhirnya kedua elemen ini menyatu, bersintesis, dan lahirlah seruan modern yang kita kenal sekarang. Jadi frasa ini seolah punya dua tanggal lahir. Keren kan? Sejarah yang berlapis-lapis inilah yang bikin frasa ini bukan cuma sekedar teriakan masa lalu. Ini juga yang membuatnya tetap begitu kuat dan relevan, bahkan di abad ke-21. Coba deh kita lihat perjalanannya. Dari cuma sekedar aba-aba kerja di zaman kolonial, dia berevolusi menjadi kode rahasia perlawanan, lalu diangkat jadi slogan pemersatu bangsa. Dan hari ini, maknanya berkembang lagi menjadi sebuah etos kerja dan kolaborasi modern. Jadi sekarang semangat holopis kuntul baris itu bukan lagi soal ngangkat balok kayu, tapi semangatnya hidup dalam model-model efisiensi di perusahaan, bahkan dalam kebijakan publik seperti program vaksin gotong royong. Intinya tetap sama, kolaborasi yang terstruktur, kepemimpinan yang jelas, dan upaya bersama untuk membangun bangsa. Kisah holopis kuntul baris ini ngajarin kita satu hal yang penting banget, bahwa kadang frasa yang paling sederhana sekalipun bisa menyimpan seluruh sejarah sebuah bangsa, filosofinya, rasa sakitnya, dan juga kekuatan yang luar biasa. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira kisah ketahanan dan persatuan apa lagi ya yang tersembunyi di balik kata-kata yang kita pakai setiap hari? Oke, terima kasih sudah nyimak video ini. Semoga menambah wawasan dan menjadi inspirasi. Jangan lupa subscribe dan jempolnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.